Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020, kita akan membahas Yesus menetapkan batasan yang akan kita ambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami bersyukur berterima kasih karena Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Dan pagi hari ini kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu yang pasti akan memerdekakan kami. Urapi setiap telinga yang mendengar dan tolong kami Tuhan Yesus agar kami yang mendengarkan firman-Mu boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun atas hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas Yesus menetapkan batasan, dan saat ini kita bersama-sama akan membaca kitab Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Tidak disebutkan nama kotanya. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia, yaitu Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang kita dapatkan dari membaca Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16 ini? Jelas terlihat di sini bahwa orang banyak yang datang berbondong-bondong kepadanya telah datang dengan satu tujuan, yaitu untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi mereka bukan datang tanpa alasan atau tanpa kepentingan, mereka datang dengan tujuan, yaitu untuk mendengarkan Yesus memberitakan firman-Nya, dan yang kedua agar mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi jelas mereka datang dengan tujuan, dan tujuan itu baik adanya. Nah dalam hal ini terlihat juga Yesus membuat batasan antara pelayanan dan jam doa. Waktu-waktunya menyendiri untuk dapat bersama-sama dengan dia. Nah kita baca sekali lagi ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Luar biasa sekali. Tadi kita melihat ada penyakit kusta yang membatasi orang-orang yang tidak berpenyakit dengan mereka. Mereka ditempatkan di tempat-tempat pengasingan dan tidak ada seorang pun dapat pergi ke sana. Dan mereka harus berteriak-teriak, "Unclean, unclean, tidak tahir, tidak tahir." Mereka memisahkan diri sampai Yesus datang. Batasan ini dihilangkan oleh Tuhan Yesus dengan mentahirkan orang kusta ini. Dan sebagai buktinya orang kusta ini diminta datang menghadap iman, menunjukkan bahwa dia sudah bersih, memberikan persembahan korban terhadap kesembuhannya ini. Sebagai bukti ia telah disembuhkan. Batasannya diangkat di dalam hal ini. Nah, tapi di pihak lain, Yesus sekalipun menghadapi orang banyak,
mereka ingin mendengarkan dia berbicara, mendengarkan firman. Yang kedua, ingin disembuhkan. Kita di dalam hari-hari ini menyebutnya sebagai pelayanan. Tetapi di tengah-tengah kesibukan pelayanan orang mencari dia, Yesus mengundurkan diri untuk bertobat. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Bagaimana cara Yesus membuat batasan-batasan ini dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan pelayanan kita masing-masing. Sebelum memilih ke-12 muridnya, Yesus pun menyendiri untuk berdoa semalam-malaman. Dapat dibaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Lukas 6 ayat 12. Jadi jelas Yesus juga memisahkan dirinya. Tidak ingin diganggu. Dia hanya berdua dengan Bapanya di surga. Mencari hikmat. Bagaimana dan siapa yang akan dipilih. Dari sekian banyak orang menjadi ke-12 muridnya. Tuhan Yesus tidak tergesa-gesa dalam melangkah. Dan Tuhan Yesus tahu untuk menghargai batasan yang telah ditetapkannya. Yaitu adanya waktu untuk bersama dengan Bapanya. Nah, kalau Tuhan Yesus melakukan hal ini, apakah yang menghindari kita untuk melakukannya? Apakah kita telah menetapkan batasan-batasan kita secara jelas dan menaatinya? Jika kita tidak menghargai batasan yang kita buat sendiri, bagaimana kita dapat berharap orang lain akan menghargai batasan kita yang kita sendiri tidak hargai? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat jelas grupnya orang banyak. Tujuannya mendengarkan firman dan untuk disembuhkan. Pelayanan ini jelas. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, Yesus mengundurkan diri dan berdoa. Kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah yang pasal yang ketiga, dalam segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu istirahat, ada waktu kerja, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menanam, ada waktu mencabut apa yang ditanam alias menuai. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Ada waktu melayani, ada waktu berdoa. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat dan berdoa dan sebagainya ini. Di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, ada waktunya. Nah, kita membuat batasan-batasan yang tegas di dalam hal ini. Kesempatan berdua dengan Bapa tersebut, sekalipun pelayanan tersebut banyak, telah kita pelajari terlebih dahulu dari Tuhan Yesus. Tidak melanggar batasan tersebut, yaitu waktu berdua terlebih dahulu dengan Bapa sebelum dia mulai bekerja kembali di dalam pelayanannya. Setelah berbicara dengan pendeta, pemimpin gereja, konselor, orang tua, dan pengasuh lainnya termasuk guru-guru sekolah dan guru-guru sekolah minggu yang berjuang untuk menjadi orang-orang yang menyediakan rasa nyaman dan membuat hati damai serta tenang bagi segenap orang yang mereka layani dalam kapasitas mereka. Saya menemukan bahwa banyak di antara kelompok orang-orang seperti yang tersebut di atas tadi, dalam membantu orang lain, mereka menjadi letih, lesu, lelah, stres, atau kelelahan, dan tidak bergairah lagi dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Burn out, bosan, dan sebagainya. Masalah dalam ketidakmampuan untuk menetapkan batasan adalah alasan utama dan terutama mengapa banyak pendeta, konselor, orang tua, guru sekolah maupun guru sekolah minggu dan pemimpin-pemimpin lainnya mengalami tekanan pelayanan yang luar biasa dan akhirnya kelelahan. Bukan hanya di dalam pelayanan gereja yang padat, tetapi juga di dalam kita bekerja di luar. Ada masa-masanya kita mengundurkan diri. Kita berhenti daripada kelelahan. Saya ingat waktu saya kerja di klinik psikologi, kita antara pasien yang satu dengan pasien yang lain diberi kesempatan beristirahat selama 15 menit. Dan dalam 15 menit ini kita menulis catatan. Kira-kira 10 menit dan 5 menit waktu untuk kita menenangkan diri sebelum bertemu dengan pasien yang lain. Dan tidak jarang Bapak Ibu Saudara sekalian dari waktu ke waktu, dalam jam istirahat, kita mengambil waktu untuk berbicara dengan konselor psikolog yang lainnya
untuk saling berbagi perasaan, untuk mendapatkan empati atau memberikan empati bagi sesama, agar kita tidak menjadi burn out. Masa-masa ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Penting sekali. Nah, kalau kita bagi orang Kristen, kita mengundurkan diri untuk bertemu dengan Bapa surgawi tersebut, bergumul di dalam doa, menyerahkan segala beban kita tersebut, diam masuk di dalam kamar, bersekutu dengan Tuhan itu, dan melepaskan beban kita di bawah kakinya. Kebanyakan orang tersadar atau baru terbangun dari tidur mereka ketika saya menunjukkan kepada mereka dari contoh-contoh Alkitab tentang Yesus yang menetapkan batasan dan mempraktekkan perawatan jiwa pribadinya. Ada soul care, perawatan jiwa pribadi, soul care. Jika kita melakukan pelayanan secara berlebihan, kita dapat menjadi lelah dan bahkan kelelahan. Yesus memiliki stres yang jauh lebih besar, tekanan yang jauh lebih besar, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kita semua. Namun, ia tetap santai, bersukacita, dan bermurah hati dengan orang-orang karena Tuhan Yesus selalu memperhatikan perawatan jiwa, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi segenap murid-muridnya. Lihat Matius 8 ayat 14 sampai 18. Matius 8 ayat 18 mengatakan secara eksplisit, menunjukkan kepada kita pada hari-hari ini bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan kesejahteraan jiwa murid-muridnya. Matius 8 ayat 18 berkata sebagai berikut. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Tuhan Yesus menjadi model bagi kita bagaimana caranya kita hidup dalam ritme kasih karunia Tuhan. Pengkhotbah 3 secara jelas seperti yang saya katakan tadi menunjukkan kepada kita bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada waktunya, ada ritmenya. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Waktu-waktu yang disebutkan dalam Pengkhotbah 3 ini dapat merupakan batasan yang tidak dapat kita langgar. Ada waktu untuk menyendiri dan ada waktu juga untuk bersama-sama. Nah, waktu-waktu kita menyendiri ini bersama-sama dengan Bapa ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hentikan kegiatan lain terlebih dahulu. Martin Luther pernah berkata, "Aku demikian sibuknya, karena itu aku harus mengambil waktu lebih banyak untuk berdoa." Dia mengerti prinsip daripada Pengkhotbah 3 ini. Sebelum kita membahas kitab suci tentang cara hidup Yesus, mari kita pastikan bahwa kita memahami apa batasan kita dan kepentingannya bagi kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa menetapkan batasan itu penting? Ini sebuah pertanyaan penting yang harus kita jawab. Sekali lagi kita bertanya atau akan menjawab pertanyaan ini. Mengapa menetapkan batasan itu penting? Batasan pribadi kita buat berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang kita miliki. Dan nilai-nilai kehidupan ini bagi orang Kristen tidak terlepas dari nilai-nilai yang diajarkan Alkitab. Dalam membuat batasan pribadi tersebut, kita secara jelas menyatakan apa yang kita izinkan dan apa yang kita tidak izinkan masuk ke dalam kehidupan kita. Dengan demikian, batasan berfungsi sebagai ekspresi luar dari nilai-nilai inti dan keyakinan seseorang dan mencerminkan apa yang mereka butuhkan untuk merasa aman, dihormati, dan dicintai. Saya katakan, berfungsi sebagai ekspresi luar. Persis seperti baptisan air. Baptisan air itu adalah ekspresi luar yang dilihat oleh semua orang akan keyakinan kita
akan iman kita yang terdapat di dalam hati kita. Nah, pada waktu kita memberikan baptisan dengan sukarela, dengan hati yang jujur, itulah pernyataan iman kita sesungguhnya sebagai ekspresi luar yang ditunjukkan di dalam bentuk baptisan air yang dilihat oleh orang lain. Nah, di dalam baptisan ini, kalau saya mengatakan ekspresi luar, adalah batasan yang kita tempatkan dengan mengatakan secara jelas, ini ingin terjadi di dalam kehidupan saya, yang ini saya tidak ingin terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi saya membuat sebuah batasan yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun sebagai ekspresi yang akan ditunjukkan di luar sana. Batasan pribadi inilah yang menentukan identitas kita, karena batasan pribadi ini mencakup nilai-nilai inti dan keyakinan kita yang berdasarkan Alkitab. Jadi kita menetapkan batasan tersebut berdasarkan siapa kita, berdasarkan nilai-nilai kehidupan kita yang merupakan bagian daripada identitas pribadi kita. Maka seperti garis properti di sekitar rumah kita, jika batasan jelas, maka dengan mudah dan yakin kita dapat berkata, ini adalah milikku. Dan itu bukan milikku, batasannya jelas di sini. Inilah aku berdasarkan nilai-nilai inti dan keyakinan yang kumiliki. Apa yang aku hargai, aku kuasai, aku percayai, butuhkan atau rasakan. Dan yang lainnya itu bukanlah aku, karena tidak sesuai dengan norma-norma nilai kehidupan inti yang aku percayai. Jadi di dalam hal ini tegas kita menentukan nilai-nilai inti berdasarkan nilai kepercayaan kita, norma-norma yang kita anut berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita tempatkan di dalam kehidupan kita. Nah, ketetapan ini atau batasan-batasan ini tidak boleh kita langgar. Karena kalau kita langgar, kita tidak menghargai batasan yang kita tempatkan itu. Bagaimana kita mengharap orang lain dapat menghargai batasan yang kita sendiri tidak hargai. Dan dengan demikian, identitas pribadi kita akan menjadi goyah. Karena itu pertanyaannya akan menjadi, siapa engkau sesungguhnya? Karena kita tidak melakukan apa yang kita nyatakan di dalam batasan tersebut. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengenali diri sendiri dan memastikan bahwa engkau dikasihi penting untuk semua hubungan dan aktivitas. Semakin baik dan semakin jelas batasan akan kesadaran diri, self-awareness, yang engkau miliki berdasarkan nilai-nilai kehidupan inti berdasarkan Alkitab yang engkau miliki dan percayai, dan semakin jelas engkau mendefinisikan batasan pribadimu, apa yang engkau inginkan terjadi dalam hidupmu, dan apa yang engkau tidak inginkan terjadi dalam hidupmu. Itulah ekspresi luar nanti yang akan kita lihat. Semakin besar kapasitasmu untuk memberikan empati dan kasih kepada orang lain. Karena empati dan kasih yang kita berikan kepada orang lain tidak terlepas daripada nilai-nilai inti yang kita tempatkan di dalam kehidupan kita yang merupakan keyakinan kita berdasarkan Alkitab. Batasan yang baik dan jelas akan sangat membantumu untuk memperhatikan orang lain di luar dirimu. Karena engkau memiliki landasan yang stabil untuk beroperasi dan engkau tidak akan terganggu atau terkuras oleh ketidaknyamanan pribadi ataupun oleh titik buta, blind spot. Itulah sebabnya mengapa batasan pribadi itu tidak egois atau tidak memiliki kasih, karena batasan yang dibuat dan batasan pribadi itu sebenarnya berguna untuk menjaga dirimu. Jadi tidak ada perkataan yang dapat dituduhkan kepada kita setelah kita menempatkan batasan-batasan pribadi ini sesuai dengan nilai-nilai yang berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan orang ingin masuk dengan sebuah serangan mengatakan, kamu egois, kamu tidak memiliki kasih. Semuanya itu dinyatakan kepada kita sebagai orang egois ataupun tidak memiliki kasih adalah karena mereka tidak memiliki atau mendapatkan apa yang mereka inginkan pada saat yang mereka inginkan. Padahal mereka sedang melewati batasan yang kita sedang tempatkan. Misalnya, seperti Yesus, jam berdoanya tidak dapat dilanggar. Apakah lantas dia menjadi egois karena tidak melayani? Tadi kita baru baca, banyak sekali orang berbondong-bondong yang ingin mendengarkan firman Tuhan dan ingin disembuhkan. Dia justru mengundurkan dirinya, karena itulah saatnya dia kembali bersama-sama
dengan bapaknya. Jadi kita penting banget di sini untuk tidak menghiraukan label-label, stigma-stigma yang dilemparkan kepada kita selama batasan itu tidak kita langgari. Tidak ada pelanggaran terhadap batasan berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan Alkitab ini tadi. Sangat penting bagi pendeta, bagi pemimpin pelayanan di gereja, seperti pemimpin pujian, worship leader, guru sekolah minggu, kepala usher, dan lain-lain, dan pengasuh lainnya, untuk belajar menetapkan batasan bagi perawatan jiwa mereka sendiri. Pertama-tama, karena mereka memiliki kebutuhan untuk dikasihi dan dihormati sama seperti orang lain. Kedua, karena seorang pemimpin pelayanan dengan batas-batas yang lemah, mereka mendefinisikan batas mereka secara tidak jelas, atau mereka merasa tidak nyaman, mereka insecure. Pada akhirnya akan menjadi sangat stres atau terkuras secara emosional, sehingga menjadi tidak efektif atau tidak pantas dalam membantu orang lain di dalam pelayanan yang ada. Para pelayan Tuhan yang tidak memiliki batas pribadi merupakan celah bagi kejatuhan mereka. Dan mereka yang menolak untuk menempatkan batasan pribadi karena merasa tidak aman, insecure, di dalam ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai people pleaser. Untuk ini dapat dengarkan kembali bahasan kami hari Jumat malam yang lalu tentang setting boundaries, menempatkan batasan-batasan yang telah kami bahas dalam Instagram Live bersama Pastor Ferry dari Jakarta. Sekarang kita akan membahas masalah menetapkan batasan. Mudah untuk dikenali. Bahkan ketika pelayan Tuhan ditanya, kenapa mereka kelelahan? Alasan yang sering kita jumpai adalah mereka kesulitan mengatakan tidak dan menghindari mengatakan kebenaran dengan kasih. Apakah salah jika kita mengatakan kebenaran dengan kasih bahwa mereka sangat lelah karena jadwal pelayanan yang padat dan mereka perlu istirahat untuk sementara waktu? Mereka lebih mudah tertarik untuk mencoba menyelamatkan orang lain sekalipun mereka bukan juru selamat. Dan tanpa disadari hal itu mungkin berakhir dengan perilaku egois atau tidak bertanggung jawab pada orang yang mereka coba bantu. Mereka mungkin begitu terikat dengan orang yang mereka kasihi, berusaha terus menyenangkan mereka dan berjalan di tempat yang rapuh atau sangat rapuh dalam kelelahan mereka karena takut membuat orang-orang yang meminta dilayani kesal atau kecewa atau marah jika mereka tidak kita layani. Sehingga mereka tenggelam dalam kelelahan diri mereka sendiri. Dan mereka kehilangan diri mereka sendiri. Mereka kehilangan juga identitas mereka yang telah ditempatkan tadi di dalam batasan-batasan inti kepercayaan mereka. Mereka kehilangan nilai-nilai inti mereka karena mereka tidak pernah memiliki batasan dalam hidup mereka. Mereka kehilangan jejak tentang apa yang mereka butuhkan dan apa yang penting bagi mereka atau apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan. Pada titik tertentu, mereka mungkin menyadari bahwa mereka tidak menjadi diri mereka yang sebenarnya. Lupa bahwa Tuhan menciptakan dan Tuhan menebus diri mereka agar mereka dapat menjadi diri mereka sendiri seperti tujuan keselamatan ataupun tujuan penciptaan itu sendiri. Kita diciptakan dengan tujuan-tujuan itu tadi. Tujuan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Biasanya orang-orang yang melayani orang lain sebagai pendeta atau konselor berhati sensitif dan cenderung menangani masalah orang lain. Jika mereka tidak memiliki batasan dan batasan pribadi yang jelas, mereka akan terbebani dan terus berjalan tanpa berhenti sejenak sekalipun mereka kelelahan. Akhirnya mereka mulai mengalami masalah dengan amarah, kebencian, stres yang berlebihan, atau kelelahan.
Mereka tidak bisa terus-menerus melayani tanpa peduli terhadap kesehatan pribadi mereka. Mereka pun perlu waktu jeda sejenak. Ada pendapat yang mengatakan, saya pikir tidak baik mengatakan tidak. Apa kata orang nanti? Bukankah orang berkata, kamu tidak memiliki kasih seperti Kristus? Kamu orangnya egois? Jadi mari kita bahas ini terlebih dahulu. Stigma yang mengatakan, saya pikir tidak baik mengatakan tidak. It is not good to say no. Lah siapa yang mengatakan ini? Kalau Yesus sendiri mengatakan tidak. Mari kita pelajari ini. Pada tahun-tahun awal pelayanan saya sebagai konselor dan pendeta, seperti banyak pemimpin Kristen, saya memiliki masalah untuk merasa bersalah. Ada perasaan bersalah di dalam diri itu. Jika saya menetapkan batasan, saya merasa bersalah jika saya mengatakan tidak, sekalipun disampaikan dengan kasih. Dan saya merasa takut mendapatkan label atau stigma pendeta yang egois, atau stigma pendeta yang tidak peduli, pendeta yang tidak memiliki kasih akan kebutuhan orang lain. Saya pikir saya harus mengatakan ya untuk apa yang orang rasa mereka butuhkan dari saya. Pada waktu itu juga saya harus menyediakan waktu saya. Saya mencoba menyenangkan orang yang membuat mereka bahagia. Saya tidak pernah ingin ada orang yang kecewa atau kecewa dengan saya. Bagi saya, tampaknya egois atau tidak baik untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang terluka dan membutuhkan saya. Jadi jelas di dalam hal ini pada awal-awal pelayanan saya. Bagi saya kelihatannya saya ini egois. Atau saya ini tidak baik jika saya mengatakan tidak bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan saya. Akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak mengalami kebenaran firman Tuhan secara pribadi. Artinya I did not experience the word of God. Saya tidak mengalami kebenaran firman Tuhan secara pribadi. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Apa artinya di sini? Lebih diberkati memberi daripada menerima. Apakah saya memberikan yang terbaik? Atau saya memberikan sisa? Penting kita telaah terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengerti terlebih dahulu arti firman ini. Masalahnya adalah aku, bukan orang lain. Masalahnya aku, diriku. Karena aku memberikan diriku dalam kelelahanku. Artinya aku tidak memberikan yang terbaik dari diriku. Aku melayani dan memberikan diriku dalam keterpaksaan dan kehampaan. Dan sepertinya aku tidak mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidupku. Sehingga aku dapat memberikan yang terbaik dari hidupku dengan penuh sukacita setelah jeda sejenak bersama Tuhan dalam hadiratnya. Jadwal pelayanan yang padat disertai dengan berbagai macam kesibukan lainnya telah menyebabkan aku tidak mencari Tuhan atau menghabiskan waktu dalam hadirat Tuhan sebagaimana mestinya. Singkat, tidak sebagaimana mestinya. Terburu-buru keluar dari hadirat Tuhan untuk segera melayani. Waktu yang harus aku habiskan dalam hadirat Tuhan telah aku pergunakan untuk membantu orang lain, untuk bekerja yang aku sebut sebagai pelayanan. Dan belum lagi terhitung kesibukan lainnya. Sehingga boleh dikatakan aku lebih suka mengandalkan diri dan kekuatanku sendiri agar dapat berbuat lebih banyak untuk membantu orang lain. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Karena kita harus jeda sejenak mencari Bapa, sumber segala kebaikan, sumber segala kebaikan, sumber segala hikmat marifat, sumber segala kekuatan. Caraku dalam melayani dengan tidak mementingkan diri sendiri dalam membantu orang lain telah membuat diriku tertekan, terjerat, dan membuat aku semakin cemas, frustrasi, jengkel, dan marah. Sampai suatu saat ketika telepon rumahku berdering, sekitar jam 4.30 pagi, ketika aku harus bersiap-siap untuk kerja di rumah sakit, ku dengar suara yang berkata, "Pastor, tolong segera datang ke rumah karena adikku kesurupan."
Pada saat saya menjawab, saya harus segera berangkat kerja. Jawaban yang saya terima adalah, kok pastor begitu egoisnya, tidak peduli terhadap adik saya yang kesurupan. Dan apakah pekerjaan pastor di rumah sakit itu jauh lebih penting daripada keberadaan adik saya yang sedang kesurupan? Nah, lantas saya bertanya, adiknya sudah kesurupan sejak berapa jam? Dan sewaktu saya tanyakan lagi, kok bisa kesurupan di tengah malam? Tidak ada jawaban yang konkret yang saya terima. Kenapa orang justru kesurupan jam 2 malam, jam 3 pagi yang terus berkelanjutan sampai jam 4.30 pagi? Tidak ada jawaban yang konkret yang saya terima. Yang mereka inginkan adalah agar saya segera ke rumah mereka. Waktu itu saya pikir, sepertinya saya baru bangun tersentak dari tidur saya melihat keberadaan ini. Menerima stigma di pagi hari. Pastor yang egois, pastor yang tidak peduli, pastor yang tidak memiliki rasa kasih. Dan pada saat itu juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya baru terbangun dari tidur saya menghadapi masalah ini, dengan segera saya menempatkan batasan dengan mengatakan saya tidak mungkin meninggalkan tanggung jawab saya terhadap pasien-pasien saya di rumah sakit dan melepaskan tanggung jawab saya untuk menafkahi keluarga saya. Singkatnya, saya beri pilihan untuk didoakan melalui telepon karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau cari hamba Tuhan lain. Akhir dari drama ini adalah doa melalui telepon dan adiknya dibebaskan dari ikatan iblis dan saya dapat bekerja tepat waktu. Sejak saat itu saya mengerti apa artinya menempatkan batasan yang jelas karena hal ini sangat berguna bagi saya dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Yang berikutnya yang ingin kita bahas adalah bagaimana menetapkan batasan. Nah, kita ingin belajar bagaimana menetapkan batasan dengan cara Yesus. Mengapa Yesus tidak kelelahan? Dia lelah tetapi tidak kelelahan. Dia letih tetapi tidak keletihan. Nah, salah satu hal yang membantu mengubah saya sebelum saya benar-benar kelelahan adalah dengan melihat dengan penuh doa kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus itu dipenuhi dengan doa. Ada waktu jeda, ada waktu sendirian, ada waktu juga bersama dengan para rasulnya, dengan para muridnya. Menyingkir ke tempat-tempat yang sunyi untuk menghindari kerumunan orang banyak. Saya mempelajari Injil dengan cermat dan mempelajari beberapa hal yang mengejutkan saya karena saya belum pernah mengajari mereka di gereja. Saya melihat Yesus menetapkan batasan berulang kali. Berikut beberapa pemikiran tentang pentingnya membuat batasan dengan cara Yesus, seperti yang Yesus kerjakan, dan kita belajar ini. Saya menemukan bahwa dalam kemanusiaannya, Yesus memiliki keterbatasan yang dia terima dengan cara yang santai. Seperti berada dalam tubuh manusia yang membutuhkan makanan dan istirahat dan hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Yesus sadar dia mengambil posisi tubuh seorang manusia, artinya dia terbatas dalam ruang dan waktu. Dia dapat merasakan lapar, dia dapat merasakan sedih, dia dapat merasakan segala perasaan-perasaan lain yang dapat dirasakan oleh manusia ini. Yesus juga menyadari dalam tubuh manusia ia hanya bisa memiliki 24 jam setiap harinya. Tidak seperti banyak para pemimpin yang ambisius dan bekerja terlalu keras dan mendapatkan label workaholic. Dan mereka sangat bangga dengan stigma tersebut. Padahal sebetulnya mereka telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu setiap hari hanya memiliki 24 jam. Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mencoba untuk menyelesaikan 26 jam aktivitas dalam 24 jam. Tidak, artinya kesibukan dan pekerjaan yang menumpuk seperti orang banyak yang berbondong-bondong tadi, dia tidak memaksakan dirinya pada waktu tersebut, tapi justru mengambil waktu memisahkan diri dia dari tengah kerumunan orang tersebut. Betapa mudahnya hari-hari ini kita dilabel atau kita diberikan stigma sebagai pendeta yang tidak peduli, sebagai pendeta yang egois, sebagai pendeta yang tidak penuh kasih, jika kita mengundurkan beberapa saat untuk beristirahat, untuk berdoa, dan sebagainya. Hanya kita yang tahu. Orang yang lain memberikan stigma kepada kita, mempunyai agenda mereka sendiri untuk mencapai tujuan mereka, untuk kepentingan mereka.
tanpa memikirkan juga akan kepentingan kita untuk beristirahat. Tuhan Yesus jelas mengikuti prinsip pengkhotbah 3, bahwa dalam segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu bekerja dan ada waktu istirahat. Yesus memiliki kebutuhan pribadi yang menjadi prioritasnya. Terkadang Yesus menempatkan kebutuhan pribadinya di atas kebutuhan orang lain. Jadi kebutuhan pribadinya lebih tinggi ditempatkannya, ada kalanya seperti itu, dari kebutuhan orang lain. Sekalipun tidak seperti itu. Dan dia melakukannya tanpa merasa bersalah. Kita lihat salah satu contoh misalnya. Ingat waktu Lazarus mati dan dia menerima kabar bahwa dia yang kau kasihi telah mati. Nah, Yesus menganggapnya tertidur. Dia masih mengambil waktu lagi 3 hari. Santai aja. Dan dia memberikan catatan di sana. Bukan karena dia tidak peduli. Tapi justru agar orang dapat belajar di dalam hal ini. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena orang yang telah mati sekian hari dan ada di dalam kuburan telah membusuk. Justru di dalam ketidakberdayaan tersebut dia menunjukkan kuasanya. Di dalam hal ini. Yesus mengontrol batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam kehidupannya itu sendiri. Dia santai aja. Apakah dia merasa tertekan langsung? Merasa frustrasi langsung? Atau kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri? Hanya ketika dia mendengarkan berita tersebut. Lazarus telah mati. Apa yang dapat dilakukan? Dia telah mati. Apa dia harus terburu-buru seperti orang yang sedang sakit keras, di mana dia datang ke rumah orang tersebut dan mengatakan pada anak kecil tersebut, Tabita, bangkitlah. Anak kecil itu bangkit. Itu ada saat-saatnya dia pergi langsung ke tempat itu, tapi ada kalanya juga dia menghentikan kegiatannya terlebih dahulu. Dia mempunyai nilai-nilai, dan nilai-nilai inilah yang akan kita pelajari. Nah, di dalam nilai tersebut juga, terutama perawatan jiwa pribadinya, harus dilakukan dengan memisahkan dirinya dari orang-orang untuk menyendiri dengan Bapanya, yang disebutnya sebagai Aba, Bapa. Yesus hidup dalam ritme kehidupan yang tidak hanya membuatnya bebas dari kejenuhan atau kelelahan pada saat melayani, tetapi jauh lebih dari itu, ia senantiasa penuh dengan Tuhan. Full with God. Penuh rahmat dan kebenaran. Dan karena itu ia siap dan mampu untuk berbelas kasih dan bermurah hati dalam menanggapi orang-orang, kebutuhan, interupsi, dan situasi krisis mereka. Tidak seperti banyak hamba Tuhan lainnya, Yesus tidak hidup dalam keadaan defensif terlalu memaksakan diri. Sekali lagi, tidak seperti banyak hamba Tuhan lainnya, Yesus tidak hidup dalam keadaan defensif, terlalu memaksakan diri dan semakin lelah dan akhirnya merasa jenuh dan memaksanya untuk beristirahat. Sebaliknya, Yesus hidup dalam keadaan ofensif dalam menghadapi pencobaan dan setan. Dia proaktif karena dia secara konsisten menginvestasikan keintimannya dengan Bapanya, dan ini memberinya energi dan fokus. Jadi sebelum ia kelelahan, sebelum ia keletihan, dia mengambil waktu istirahat, menyendiri bersama dengan Bapanya atau bersama dengan murid-muridnya. Membangun persahabatan antara dia dan murid-muridnya juga merupakan faktor yang penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena dia hidup seperti ini, dia tidak pernah berada dalam bahaya kelelahan. Hal lain yang saya lihat dalam Injil adalah bahwa Yesus tidak selalu baik kepada orang lain. Yesus tidak dalam konteks, Yesus tidak memenuhi permintaan Raja Herodes untuk membuat mujizat. Dan Yesus tidak serta-merta menunjukkan keilahiannya atas permintaan orang-orang Farisi dan Saduki. Yesus juga mengundurkan diri dari kerumunan orang banyak untuk dapat memelihara kesehatan dirinya sendiri dan kesehatan murid-muridnya. Sekalipun orang yang datang berduyun-duyun tersebut memiliki keinginan dan haus untuk mendengarkannya dan ingin disembuhkan dari berbagai penyakit mereka. Seringkali Yesus tidak melakukan apa yang diinginkan orang. Ada banyak orang yang dia tidak bantu.
Tapi dia memberi dalam pengertian dia membantu orang tersebut dengan mengizinkan orang tersebut juga membuat usaha bagi kepentingan dirinya sendiri. Tidak semua orang yang berada di kolam Bethesda sembuh dari penyakit mereka, kecuali satu orang yang menderita lumpuh selama 38 tahun, tertulis dalam Yohanes 5 ayat 1-6. Apakah Yesus egois dalam hal ini karena hanya menyembuhkan satu orang yang lumpuh selama 38 tahun tersebut? Dan ada kalanya pada saat Yesus membantu orang lain, dia mengharapkan mereka melakukan bagian mereka seperti yang saya katakan tadi, yaitu sesuatu yang mereka rasa tidak dapat mereka lakukan. Contohnya, orang buta itu harus berjalan jauh sampai ke kolam Siloam untuk membasuh lumpur dari matanya sebelum matanya dicelikkan untuk menunjukkan bahwa ia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Orang buta itu harus melakukan bagiannya dan Yesus melakukan bagiannya. Ia melakukan bagiannya sebagai sesuatu faktor eksternal yang dapat dilihatkan, dipertontonkan kepada orang lain terhadap sesuatu yang terjadi di dalam hatinya, yaitu keyakinannya. Dia percaya Yesus menyembuhkannya. Karena itu dia pergi membasuh wajahnya yang ditempeli lumpur oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian dia baru melihat. Jadi ada bagian-bagiannya di dalam hal ini. Ada batasan-batasannya juga. Sampai di sini aku selesai, kata Yesus. Aku sudah menempelkan lumpur di matamu. Dan bagianmu adalah pergi ke kolam Siloam. Jelas batasan-batasan ini. Pemahaman tentang cara hidup Yesus ini membantu saya untuk percaya bahwa adalah benar bagi saya untuk belajar bagaimana mengatakan tidak kepada orang lain. Berbicara kebenaran dalam kasih dan hidup dalam keterbatasan pribadi saya. Kalau orang misalnya telepon setelah mereka selesai nonton televisi, setelah selesai makan, setelah selesai melakukan kegiatan mereka, dan mulai menelpon jam 11 malam, jam 12 malam, dan mengatakan, saya baru selesai pastor, sekarang saya ada waktu, saya nggak bisa tidur, dan sebagainya. Nah, mereka mempunyai masalah tidak bisa tidur, saya mempunyai masalah tidak dapat mengangkat telepon yang berdering. Ini ada batasannya di sini. Pelajaran Alkitab tentang contoh Yesus menetapkan batasan. Secara garis besar, saya ingin berbagi dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian beberapa poin kunci dari studi Alkitab saya tentang cara Yesus menetapkan batasan. Saya mendorong kita sekalian untuk menyelidiki kitab suci dan mempelajari konteksnya serta bagian terkait lainnya dari Alkitab sehubungan dengan cara Yesus menetapkan batasan. Renungkan dan doakan. Mintalah Yesus untuk mengajarimu menjalani hidupmu dengan cara yang dia lakukan seandainya dia, Yesus, menjadi dirimu. Yesus menerima keterbatasan pribadinya, bukan? Jadi memenuhi kebutuhan pribadinya penting. Dia perlu makan, dia perlu mendapatkan waktu yang cukup untuk istirahat, untuk tidur. Dia bahkan tidur siang, dicatat di dalam Alkitab, meluangkan waktu untuk bersantai dan banyak berjalan. Banyak ayat-ayatnya sebagai referensi dapat dicatatkan. Matius 26 ayat 18 dan ayat 20. Markus 1 ayat 16, Markus 3 ayat 23, Markus 4 ayat 38, Injil Lukas pasal 7 ayat 36, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-40, Injil Yohanes pasal 12 ayat yang kedua. Dan kemudian yang kedua, Yesus menerima keterbatasan pribadinya dalam pengertian dia menerima dukungan dari teman. Dia mencari teman-teman yang dapat memberikan dukungan padanya. Mengajak berdoa kepada murid-muridnya. Waktu dia susah dan sebagainya, dia berbagi cerita. Hatiku susah, dia bercerita juga kepada bapaknya. Seperti mau mati rasanya, dia ungkapkan perasaannya. Dia menerima keterbatasan pribadinya di dalam hal ini. Dan berdasar kalau jika
Dia menerima keterbatasan pribadinya, kenapa kita tidak? Justru di dalam mengenal keterbatasan pribadi tersebut, kita dapat menempatkan batasan yang sehat. Menikmati kesendirian sebagai batasan keterbatasan pribadi. Dia mengundurkan diri dari keterumunan untuk menyendiri atau dengan murid-muridnya. Keterbatasan pribadi berikutnya adalah menikmati momen. Menikmati keberadaan bersama orang-orang yang berada bersamanya saat ini dan di tempat ini. Misalnya saat ia makan bersama murid-muridnya atau pada saat ia mengajak murid-muridnya menyendiri agar terhindar dari kerumunan orang banyak. Dia meninggalkan satu kota untuk pergi ke kota lain karena dia tidak bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama. Markus 1 ayat 38. Dia mengambil posisi dalam rupa manusia, karena itu dia terbatas, tidak dapat berada di dua tempat. Dia menerima keterbatasannya ini. Kita pun harus menerima keterbatasan kita bahwa kita bukanlah orang yang serba bisa. Karena itu kita juga membutuhkan orang-orang lain di sekeliling kita untuk dapat membantu kita. Keterbatasan pribadi yang berikutnya, Yesus tidak tergesa-gesa. Dia tidak pernah terburu-buru kecuali untuk pergi ke Yerusalem dan memeluk salibnya. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Markus 10 ayat yang ke-32. Yang terpenting juga di dalam hal ini adalah Yesus dalam wujud manusia mengenal keterbatasan pribadinya sehingga ia berserah kepada kehendak Bapa. Dengan pengertian dia mengajarkan kita pun untuk melakukan yang sama, yaitu untuk berserah kepada kehendak Bapa. Yesus sangat tergoda pada waktu itu, menjadi sangat takut akan salib. Iblis dan setan-setan semakin menggoda dia pada saat tersebut. Belum lagi ditambah dengan orang-orang banyak yang membencinya, berusaha membunuhnya. Akankah dia disalibkan untuk mati bagi kita, agar ia ditinggikan di depan umum, sehingga ia dapat menarik orang kepada Tuhan? Yesus melepaskan, memilih untuk tidak memaksakan sesuatu, tetapi untuk mempercayai kehendak Bapa dalam kehidupannya. Jelas dia berkata, "Ya Bapa, kiranya biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu." Bukan kehendaknya, dia berserah di dalam hal ini. Apapun yang akan terjadi, dia patuh kepada kehendak Bapa. Dia mempercayakan penderitaan dan pencobaan yang harus dia lalui, seperti yang selalu ia lakukan. Jadi dia berserah karena dia mengenal keterbatasannya dalam wujudnya sebagai manusia, dengan maksud mengajarkan kepada kita untuk mengenal keterbatasan kita sebagai manusia, agar kita di dalam menempatkan batasan-batasan pribadi kita mengikut sertakan keterbatasan yang ada pada diri kita. Keterbatasan bahwa kita tidak dapat bekerja 24 jam, kita perlu waktu istirahat, kita perlu makan, kita perlu bersama-sama dengan anggota keluarga, dan sebagainya. Jadi, buat sementara ini Bapak Ibu Saudara sekalian dapat saya simpulkan, kita sudah belajar banyak mengenai menempatkan batasan ini, dan bahwa batasan itu sendiri sangat alkitabiah seperti yang telah saya sampaikan tadi. Yesus pun melakukan batasan, membuat batasan-batasan yang tidak dia langgar. Nah, kalau Yesus melakukan atau membuat batasan-batasan tersebut karena penting, kita pun harus berlaku yang sama. Jadi di dalam summary-nya, buatlah batasan itu sesuai dengan inti kepercayaan kita yang berdasarkan Alkitab. Dengan pengertian, kita mengikut sertakan keterbatasan kita sebagai manusia. Yang kedua, di dalam hal ini, kita berpikir apa yang akan kita izinkan masuk ke dalam kehidupan kita, apa yang kita tidak izinkan masuk di dalam kehidupan kita, yang merupakan batasan, sebuah garis yang kita tarik. Dan kita harus menghargai batasan yang kita buat tersebut, karena kalau kita tidak menghargai, orang lain pun tidak. Jadi ada ketegasan dalam melakukan, mentaati batasan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan tentang tema Yesus menetapkan batasan ini minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sisa hari ini dan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah ditaburkan
diberitakan, pengajaran ini dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kami, dalam kami membangun batasan-batasan yang berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi pelaku, bukan hanya sekedar mendengar kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah ya Bapa Surgawi pada saat ini, Engkau menyinari wajah-Mu atas setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, sehingga mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat mereka masuk, diberkati saat mereka keluar, diberkati bakul mereka, diberkati tempat adonan mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan sendiri yang menuntun kami karang tenang, membaringkan kami di padang berumput hijau, mengurapi kepala kami dengan minyak sehingga piala kami penuh melimpah. Dan Bapa Surgawi, kami ingin membuka lembaran waktu kami dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan hikmat marifat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja Damai, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Roh Kudus yang selalu menuntun kami, membimbing kami. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin, amin, dan amin.